PKWT terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, itu dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian kerja harian oleh pengusaha yang mempekerjakan dengan pekerja atau buruh yang melakukan perjanjian kerja harian. Perjanjian kerja harian dapat dibuat secara kolektif dengan setidak-tidaknya memuat nama dan alamat perusahaan atau pemberi kerja. Yang kedua, memuat nama dan alamat pekerja atau buruh, lalu memuat juga jenis pekerjaan yang dilakukan, dan memuat tentang besarnya upah. Perjanjian kerja harian dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja dalam setiap bulannya itu kurang dari 21 hari. Pekerja dalam perjanjian kerja harian ini memperoleh hak-hak pekerja atau buruh, termasuk hak atas program jaminan sosial. Hak-hak pekerja atau buruh yang diperoleh itu antara lain upah, tunjangan hari raya keagamaan, istirahat, cuti, serta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT, yaitu saat jangka waktu PKWT telah berakhir atau selesai. Apabila PKWT diperpanjang, maka uang kompensasi diberikan pada saat selesainya jangka waktu PKWT tersebut sebelum perpanjangan. Dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya itu diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh si pekerja atau buruh. Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus, diberikan kompensasi sebesar 1 bulan upah. Untuk PKWT selama 1 bulan atau lebih, tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12, dikali 1 bulan upah. Untuk PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 kali 1 bulan upah. Upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Kecuali jika upah di perusahaan itu tidak menggunakan komponen upah pokok dan tunjangan tetap. Maka apabila demikian, dasar penghitungan pembayaran uang kompensasi yaitu upah tanpa tunjangan. Jika upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan uang kompensasi adalah upah pokok. Apabila dalam PKWT yang didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan dan ternyata penyelesaiannya lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan, maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan. Untuk usaha mikro dan usaha kecil, besaran uang kompensasi untuk pekerja buruh itu diberikan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau biasa disingkat PKWTT. Perjanjian kerja ini adalah perjanjian kerja di antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. PKWTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana PKWTT ini adalah perjanjian kerja yang jangka waktunya tidak ditentukan, baik di dalam perjanjian, undang-undang, maupun kebiasaan.
PKWTT ini juga bisa terjadi secara hukum karena adanya pelanggaran pengusaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perjanjian kerja. Perubahan PKWT menjadi PKWTT adalah salah satu akibat dari ketidakcermaan seorang kontrak drafter dalam menyusun perjanjian kerja. Apabila seorang kontrak drafter tidak cermat dalam menyusun perjanjian kerja, maka hal tersebut dapat merugikan perusahaan baik secara yuridis maupun ekonomis. Karena perusahaan menjadi kalah dan membayar ganti rugi saat terjadi perselisihan terkait perjanjian kerja. Hal-hal yang dapat menyebabkan PKWT berubah menjadi PKWTT antara lain yang pertama, PKWT dibuat secara tidak tertulis, tidak dalam bahasa Indonesia dan tulisan Latin. Kemudian, pekerjaannya itu tidak selesai dalam waktu tertentu dan bersifat tetap. Lalu, apabila dalam perjanjian kerja harian, seorang pekerja atau buruh bekerja selama 21 hari atau lebih, selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT. Pada saat perjanjian kerja harian demi hukum tidak berlaku seperti ini, maka hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja buruh itu tidak memerlukan perjanjian tertulis atau keputusan tertulis lainnya. Jadi, otomatis berubah langsung menjadi PKWTT. Kemudian, mekanisme perpanjangan PKWTT yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun, akan mengakibatkan PKWT tersebut menjadi PKWTT. Selanjutnya kita akan membahas tentang outsourcing. Outsourcing atau alih daya adalah salah satu hubungan kerja yang memiliki perbedaan, di mana pihak yang terlibat dalam hubungan kerja ini tidak hanya dua saja. Jika perjanjian kerja lain berisi hubungan kerja secara langsung di antara perusahaan pemberi kerja dan pekerja atau buruh, maka dalam alih daya atau outsourcing ini, perusahaan pemberi kerja dan pekerja atau buruh tidak terikat dalam sebuah perjanjian kerja. Jadi, outsourcing atau alih daya ini adalah hubungan kerja di mana pekerja buruh itu dipekerjakan di suatu perusahaan, tetapi perjanjian kerja tersebut bukan diberikan oleh perusahaan pemberi kerja, melainkan diberikan oleh perusahaan alih daya sebagai perusahaan pengerah tenaga kerja. Sehingga perlindungan pekerja atau buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjadi tanggung jawab dari si perusahaan alih daya, bukan perusahaan yang memberikan kerja. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakan itu didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi, bentuk perjanjian kerjanya itu bisa PKWT atau PKWTT. Perjanjian kerja ini harus dibuat secara tertulis. Perusahaan alih daya haruslah sebuah perusahaan yang berbentuk badan hukum, di mana perusahaan tersebut telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Terdapat 3 pihak dalam hubungan kerja sistem outsourcing atau alih daya, yaitu yang pertama, perusahaan alih daya sebagai penyedia atau pengirim pekerja atau buruh. Yang kedua, ada perusahaan pengguna pekerja atau buruh yang memberikan pekerjaan. Dan pekerja atau buruh yang melaksanakan kerja dan mendapatkan upah. Pelaksanaan outsourcing adalah hak pengusaha,
Namun, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan alidaya itu wajib menjamin hak-hak normatif pekerja atau buruh, meliputi upah, keselamatan, kesehatan kerjanya, kemudian kebebasan berpendapat atau berorganisasi, PHK, mogok kerja, dan sebagainya. Pekerjaan pekerja atau buruh dilakukan dengan perintah langsung dari perusahaan pengguna, dan pekerja atau buruh bekerja langsung di tempat pengguna. Kualifikasi pekerja atau buruh ditentukan oleh perusahaan pengguna. Demikian penjelasan perkuliahan yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan rekan-rekan mahasiswa kelas saya bisa mengajukannya di forum diskusi melalui Elita, WA Group, atau Zoom Meeting. Semoga yang baru saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama terkait hubungan kerja. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan-kesalahan dalam saya menyampaikan materi perkuliahan hari ini. Terima kasih telah menyimak video penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.